Saat ini kita berada di Candi Cetho yang berlokasi di lereng Gunung Lawu pada ketinggian 1496 meter di atas permukaan laut. Dan secara administratif berada di Dusun Cetho, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Komplek candi ini digunakan oleh penduduk setempat dan juga peziarah yang beragama Hindu sebagai tempat pemujaan. Candi ini juga merupakan tempat pertapaan bagi kalangan penganut kepercayaan asli Kejawen. Nah, saya harus ke sana barangkali. Ketika diumumkan keadaan candi ini merupakan keruntuhan batu pada 14 teras punden bertingkat, memanjang dari barat paling rendah ke timur, meskipun pada saat ini tinggal 13 teras dan pemugaran dilakukan pada 9 teras saja. Strukturnya yang berteras-teras memunculkan dugaan akan sinkretisme kultur asli Nusantara dengan Hinduisme. Dugaan ini diperkuat oleh aspek ikonografi, bentuk tubuh manusia pada relief-relief menyerupai wayang kulit. Iya Pak, enggak selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Kali ini kita berada di sebuah temuan candi di wilayah Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia, yaitu Candi Cetho. Candi Cetho merupakan candi bercorak agama Hindu yang diduga kuat dibangun pada masa-masa akhir era Majapahit. Lokasi candi berada di lereng Gunung Lawu pada ketinggian 1496 meter di atas permukaan laut, dan secara administratif berada di Dusun Cetho, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Komplek candi digunakan oleh penduduk setempat dan juga peziarah yang beragama Hindu sebagai tempat pemujaan. Candi ini juga merupakan tempat pertapaan bagi kalangan penganut kepercayaan asli Kejawen. Laporan ilmiah pertama mengenai Candi Cetho dibuat oleh Van de Velles pada tahun 1842. A.J. Bernet Kempers juga melakukan penelitian mengenainya, ekskavasi untuk kepentingan rekonstruksi, dan penemuan objek terpendam dilakukan pertama kali pada tahun 1928 oleh Dinas Purbakala, Hindia Belanda. Berdasarkan keadaannya ketika reruntuhannya mulai diteliti, candi ini diperkirakan berusia tidak jauh berbeda dari Candi Suko yang cukup berdekatan lokasinya. Ketika ditemukan keadaan candi ini merupakan reruntuhan batu pada 14 teras atau punden bertingkat, memanjang dari barat ke timur, meskipun pada saat ini tinggal 13 teras. Dan pemugaran dilakukan pada 9 teras saja. Strukturnya yang berteras-teras memunculkan dugaan akan sinkretisme kultur asli Nusantara dengan Hinduisme. Dugaan ini diperkuat oleh aspek ikonografi, bentuk tubuh manusia pada relief-relief menyerupai wayang kulit. Dengan wajah tampak samping tapi tubuh cenderung tampak depan. Penggambaran serupa yang menunjukkan ciri periode sejarah Hindu-Buddha akhir ditemukan di Candi Suko. Pemugaran pada akhir 1970-an yang dilakukan sepihak oleh Suyono Humardani, asisten pribadi Soeharto, mengubah banyak struktur asli candi meskipun konsep punden berundak tetap dipertahankan. Pemugaran ini banyak dikritik oleh para pakar arkeologi, mengingat bahwa pemugaran situs purbakala tidak dapat dilakukan tanpa studi yang mendalam. Beberapa objek baru hasil pemugaran yang dianggap tidak asli adalah gapura megah pada bagian depan komplek, bangunan-bangunan dari kayu tempat pertapaan, patung-patung yang dinisbatkan sebagai Sabto Palon, Noyo Kenggong, Brawijaya V, serta
Paulus dan bangunan kubus pada bagian puncak punden. Selanjutnya Bupati Karanganyar pada periode 2003 hingga 2008, Arina Iriani, dengan alasan untuk menyemarakkan gairah keberagaman di sekitar candi, menempatkan Arca Dwi Saraswati, sumbangan dari Kabupaten Gianyar, pada bagian timur komplek candi pada punden lebih tinggi daripada bangunan kubus. Sejak renovasi, komplek Candi Cetha terdiri atas 9 tingkatan berundak. Sebelumnya gapura besar berbentuk candi bentar. Pengunjung mendapati 2 pasangan arca penjaga. Aras pertama setelah gapura masuk merupakan halaman candi. Aras kedua masih berupa halaman. Pada aras ketiga terdapat petilasan Ki Ageng Kerincing Wesi, leluhur masyarakat Dusun Cetha. Sebelum memasuki aras kelima, pada dinding kanan gapura terdapat inskripsi dengan aksara Jawa kuno berbahasa kuno berbunyi Peling Padamel Irikang Buku Tirtalu Sunyo. Hawa kiroyo hilang saka kolonya wikugoh anaut iku 1397. Tulisan ini ditafsirkan sebagai fungsi candi untuk menyucikan diri dan menyebutkan penyebutan tahun pembuatan gapura, yaitu 1397 Saka atau 1475 Masehi. Di teras ketujuh terdapat sebuah tataan batu mendatar di permukaan tanah yang menggambarkan kura-kura raksasa, Surya Majapahit, dan simbol Palus. Sepanjang 2 meter dilengkapi dengan hiasan tende bertipe ampalang. Kura-kura adalah lambang penciptaan alam semesta, sedangkan penis merupakan simbol penciptaan manusia. Terdapat penggambaran hewan-hewan lain seperti mimi, kata, ketam. Simbol-simbol hewan yang ada dapat dibacakan sebagai Surya Sengkala, berangka tahun 1373 Saka atau 1451 Masehi. Dapat ditafsirkan bahwa komplek candi ini dibangun bertahap atau melalui beberapa kali renovasi. Pada aras selanjutnya dapat ditemui jajaran batu pada 2 bataran bersebelahan yang memuat relief cuplikan kisah Sudamala. Seperti yang terdapat pula di Candi Sukoh, kisah ini masih populer pada kalangan masyarakat Jawa sebagai dasar upacara ruatan. 2 aras berikutnya memuat bangunan-bangunan pendapa yang mengapit jalan masuk candi. Sampai saat ini, pendapa-pendapa tersebut digunakan sebagai tempat pelangsungan upacara-upacara keagamaan. Pada aras ketujuh dapat ditemui 2 arca di sisi utara dan selatan. Di sisi utara merupakan arca Sabto Palon dan di sisi selatan Nayo Genggong, 2 tokoh setengah mitos yang menganggap sebetulnya keduanya adalah tokoh yang sama, yang diyakini sebagai abdi dan penasehat spiritual Sang Prabu Brawijaya V. Pada aras ke-8 terdapat arca Palus di sisi utara dan arca Sang Prabu Brawijaya V dalam wujud Mahadewa. Pemujaan terhadap arca Palus melambangkan ungkapan syukur dan pengharapan atas kesuburan yang melimpah atas bumi setempat. Aras terakhir adalah aras tertinggi sebagai tempat pemanjatan doa. Di sini terdapat bangunan batu berbentuk kubus. Pada bagian teratas komplek Candi Cetha terdapat sebuah bangunan yang pada masa lalu digunakan sebagai tempat pembersihan diri sebelum melaksanakan upacara ritual peribadahan. Di timur laut bangunan candi dengan menuruni lereng ditemukan sebuah komplek bangunan candi yang kini disebut sebagai Candi Ketek. Daya tarik yang diberikan sendiri berupa arsitektur yang memiliki sebuah seni. Hal itu dapat dimanfaatkan oleh para pengunjung untuk dijadikan sebuah latar belakang foto. Pastinya akan menambah kesan indah dan mempesona jika berfoto di area candi. Apalagi mengambil foto memiliki sebuah keahlian tersendiri yang akan menambah cantiknya lagi, yaitu Candi Cetha
yang berada di atas ketinggian atau pegunungan menjadikan pemandangan yang diberikan juga sangat indah. Selain itu, pengunjung yang datang ke tempat wisata Candi Cetho ini juga ingin belajar mengenai sejarah yang ada dan juga menenangkan pikiran dengan menghirup udara segar khas pegunungan yang akan membuat Anda semakin betah. Untuk harga tiket masuk sendiri terbilang sangat terjangkau, yaitu pihak pengelola menjatuhi harga tiket sebesar 15.000 untuk setiap pengunjung yang ingin masuk ke dalam kawasan area Candi Cetho. Dan kita lihat ini teman-teman ya, ini adalah sebuah bangunan dari batu andesit yang dimana di dalamnya terdapat arca Brawijaya 5, dan semua bangunan ini terbuat dari batu andesit. Subhanallah, kita lihat keindahan daripada bangunan Candi Cetho yang berada di Karanganyar ini teman-teman. Ini adalah umpak belunda untuk menaiki candi yang ada di tempat ini. Dan kita lihat ini adalah bangunan gapura untuk menuju bangunan selanjutnya di area Candi Cetho ini teman-teman. Subhanallah. Dan itu ada beberapa bangunan yang sudah digali dan dibangun ya. Dan kita kembali untuk menaiki umpak belunda untuk terus naik mengelilingi seputaran candi yang ada di area tempat ini teman-teman. Namun kita lihat di atas bangunan ini terdapat bangunan yang baru ya, yang terbuat dari kayu. Dan kita lihat di depan kita itu adalah arca. Ini adalah arca yang didesain pada masa lampau dan dilindungi oleh pemerintah setempat. Kita lihat teman-teman, subhanallah, tatanan batu andesit yang begitu rapi dan beberapa bangunan-bangunan yang sudah direnovasi dengan kayu jati yang dihiasi dengan pletur ya. Sangat istimewa sekali teman-teman. Ini adalah kepercayaan Nusantara bahwa leluhur kita ahli dalam bidang pembangunan, terutama pembangunan hanya Candi Cetho. Candi-candi yang lain tidak ada perekatnya. Subhanallah, subhanallah. Inilah bangunan-bangunan candi peninggalan era tempo dulu teman-teman. Namun di atas beberapa bangunan ini sudah dibangun dengan kayu-kayu yang terbuat dari kayu jati dan dihiasi dengan diperbarui dengan pletur sehingga nampak sangat indah teman-teman ya. Subhanallah, subhanallah. Kita harus bersyukur dengan adanya temuan-temuan candi seperti ini. Ini adalah bagian dari proses perjalanan peradaban kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini teman-teman ya. Dan kita sebagai generasi penerus bangsa harus berbangga ya, punya leluhur yang sangat cerdas dalam segi pembuatan bangunan ya. Di antaranya candi-candi yang sudah berada di tempat ini ya teman-teman. Subhanallah, subhanallah. Kita lihat semuanya ini terbuat dari batu andesit ya. Tidak ada satupun yang terbuat dari batu bata merah kuno. Namun temuan-temuan candi di wilayah Jawa Timur, terutama di Mojokerto bekas istana kerajaan Majapahit, semuanya bangunan-bangunan candi yang ditemukan semua terbuat dari batu bata merah kuno.
Namun di tempat ini tidak satupun ditemukan batu bata merah kuno. Bisa diasumsikan bahwa temuan Candi Cetha ini dibuat di masa era sebelum kerajaan Majapahit dan kemudian disempurnakan ataupun dibangun lagi, direnovasi oleh pada masa kerajaan Majapahit, bahkan sampai ke Mataram baru. Kita coba untuk masuk ke area tempat ini, teman-teman ya. Subhanallah, inilah bangunan-bangunan saksi sejarah daripada kecerdasan leluhur Nusantara. Kami ucapkan terima kasih apabila ada kesalahan informasi yang kami sampaikan. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan daripada informasi yang kami dapat. Semoga tetap jaya Nusantara, semoga semakin peduli dengan budaya. Salam Rahayu, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.